Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallam tasliman katsiran ma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dan kajian kita terkait dengan waktu-waktu orang beriman. Terakhir kita membahas tentang doa setelah tidur, ya. Sebelumnya saya menegaskan kembali bahwa bangun tidur itu kemarin adalah peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia sebenarnya. Meskipun nantinya yang pandai menghargai bangun tidur itu adalah orang beriman, dan seharusnya seperti itu. Maka di antara ukuran keimanan kita itu adalah seberapa kemampuan kita, seberapa kecakapan kita di dalam memahami atau memanfaatkan waktu setelah tidur itu. Kalau tidak dipahami, maka ya kita sama saja dengan kebanyakan orang. Artinya bahwa ya bangun tidur itu sebagai satu hal yang biasa saja. Jadi ya pokoknya melek gitu aja. Ya. Padahal apa? Padahal itu adalah peristiwa di mana manusia itu diberikan kehidupan yang baru oleh Allah setelah dia berlatih mati. Jadi tidur itu apa? Tidur itu adalah miniatur kematian. Jadi sebenarnya tidur itu kita berlatih mati. Makanya sedikit saya mengulas sebelum kita lanjutkan pembahasan bangun tidur ini adalah saya pesankan dan saya harap kita membiasakan untuk menjadikan tidur itu menjadi peristiwa penting seperti bangunnya. Jadi kalau kita bangun tidur itu merupakan peristiwa penting, maka ketika hendak tidur pun juga peristiwa penting. Mengapa peristiwa penting? Sekarang saya tanya, kalian lebih khawatir ketika bangun tidur atau lebih khawatir ketika hendak tidur? Kenapa? Ayo, kenapa? Lebih khawatir ketika bangun tidur atau lebih khawatir ketika hendak tidur, atau hendak khawatir dua-duanya? Ya, sudah pokoknya blek gitu aja sudah. Ya. Mengapa? Karena apa? Karena kita tidak paham saja, karena itu sudah seringkali kita alami peristiwa itu, sehingga kemudian kemudian kita mau tidur itu ya nyantai saja gitu. Padahal sekarang bayangkan, kalau kemudian ketika tidur itu tahu kemudian ketika bangun yang membangunkan itu Munkar dan Nakir. Paham maksud saya? Nah, jadi pas tidur itu yang membangunkan itu bukan, kalau di pondok bukan temannya, naudzubillah. Atau bukan ibunya, atau bukan siapapun, tapi yang membangunkan itu Munkar dan Nakir. Artinya ketika tidur itu langsung bablas. Ya, bablas kita itu kemudian dipanggil oleh Allah. Kan tidak tahu, kan banyak orang begitu, gitu.
Jadi setelah tidur tahu-tahu kemudian ya itu adalah akhir daripada kehidupannya. Karena itulah kemudian coba betapa pentingnya peristiwa itu, tandanya apa tandanya? Bahwasanya mau tidur itu penting, apa tandanya sekarang? Ayo mikir. Ya nanti malam kalau mau tidur itu mikir dulu gitu. Ayo apa bahwasanya mau tidur itu penting? Coba. Sekarang salahnya, apa yang kalian lakukan ketika hendak tidur? Apa? Terus? Apa? Loh, ragu-ragu jawabnya. Kalau bukan kebiasaan pasti ragu-ragu jawabnya. Satu, berwudu. Atau berwudu. Prinsip umumnya bahwasanya begini. Kalau para ulama itu, orang soleh itu, Nabi misalnya, Nabi itu kenapa kalau waktu Isya itu kata para sahabat, Nabi itu mengundurkan waktu Isya untuk sholat itu. Mengapa? Jadi Nabi itu mengundurkan waktu Isya dan Nabi itu tidak suka banyak bicara sebelum tidur, atau setelah Isya itu Nabi tidak banyak bicara lagi. Mengapa? Agar sholat Isya itu menjadi amalan terakhir sebelum beliau tidur. Faham maksudnya? Nah, bahwasanya apa? Bahwasanya kalau amalan terakhir itu adalah sholat, seandainya seorang itu kemudian takdirnya itu dipanggil oleh Allah ketika tidur, maka apa? Maka dia meninggalnya husnul khotimah. Karena apa? Karena amalan terakhirnya adalah sholat Isya dan bukan yang lain. Karena itulah saya ingatkan lewat speaker itu, segera tidur. Segera tidur. Jangan berpanjang-panjang bicara. Kecuali kalau sebelum tidur itu mudzakarah Quran itu. Ayo kita diskusi tafsir, tapi kok saya ragu ya sementara ini. Jadi apa? Jadi mau tidur itu diskusi mudzakarah tentang Quran. Tebak-tebakan, ayo sekarang urutan kita membaca Al-Baqarah. Nah, ada 5 orang. Saya membaca mulai ayat 1 sampai 5. Kamu 6 sampai 10. Kamu 11 sampai 15. Kamu 16. Terus nanti balik lagi. Nanti saya kok saya kurang yakin itu. Untuk malamnya sementara ini. Kecuali nanti kalau mulai nanti malam kalian biasakan seperti itu. Nah, jadi amalan kita itu adalah yang baik. Artinya kebiasaan yang ada selama ini seperti apa? Untuk apa? Untuk siap-siap. Ya kita, tapi kan sama si anak-anak Ustadz. Masalahnya Israel itu tidak pilih usia. Malaikat Israel itu tidak pilih usia. Malaikat Israel itu datang berdasarkan perintah Allah menurut daftar di Lauh Mahfudz seperti apa. Di Lauh Mahfudz, si fulan atau si fulanah hari ini jam sekian misalnya, ya sudah, nanti akan diambil oleh siapa? Oleh malaikat Israel. Dan tidur itu ya seperti doanya itu, ya, Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya seperti itulah, seperti doanya itulah kalau kita tidur itu. Nah, artinya gini. Jadi kalau kita ingin menghargai bangun itu, maka apa? Maka kita juga harus bisa menghayati saat ketika hendak tidur. Bahwasanya tidur itu peristiwa yang menegangkan. Oh, nanti saya malam tidak bisa tidur kalau gitu. Karena apa? Karena itulah peristiwa yang, tapi kok saya tidak yakin ya nanti itu jadi waktu yang menegangkan. Paling-paling kalau tiba-tiba wong ngaji aja bisa merem kok, apalagi ketika malam ya.
Tapi penting saya sampaikan bahwasanya itu prinsip penting. Mengapa? Coba, banyak hal yang harus kita lakukan sebelum tidur itu. Ya, kalau seperti Nabi tadi itu apa? Nabi itu sholat isya-nya diundurkan dan setelah itu Nabi tidak bicara. Ya, mengapa? Nabi segera tidur karena berharap bahwa itulah amalan beliau sebelum tidur. Kalau kita kan enggak, karena waktu sholatnya standar seperti itu sama dengan yang lain gitu. Jadi waktu setelah isya langsung. Nah, tapi setelah itu bagaimana? Harapannya setelah tidur, ketika hendak tidur dipersiapkan. Apa tadi yang pertama? Berwudu dulu. Gitu? Setelah itu kemudian apa saja di antara zikirnya? Zikirnya tadi apa? 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Lalu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu bacaannya. Terus apa lagi? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 34 kali. Apalagi bacaannya? Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke tubuh. Ya. Qul a'udzu bil falaq juga 3 kali, juga sama caranya. Ditiupkan ke tangan, kemudian apa? Kemudian diusapkan ke tubuh. Lalu kemudian berikutnya qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian juga diusapkan ke tubuh itu semuanya dalam batas yang dijangkau. Setelah itu apalagi doanya? Nah, kalian ngamalkan doa ini? Allahumma ilaika aslamtu. Allahumma ilaika aslamtu nafsi wa wajjahtu wajhi ilaik wa ilaika fawatu amri wa ilaika alja'tu dhuhri rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabilladzi anzalta wa bi nabiyyika aw rasulikal ladzi arsalta. Pernah ngamalkan doa ini? Hah? Ini kata Nabi itu, kalau orang itu mati dengan doa ini, maka apa? Dia mati sebagai orang muslim. Artinya mati husnul khotimah. Jadi tidur itu ya peristiwa yang apa, yang harus kita tumbuhkan, itu peristiwa yang tidak bisa kita antisipasi. Siapa orang yang tidur itu kemudian dia dalam keadaan bisa mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada dirinya. Wis tidur gigit nyamuk misalnya, bisa melindungi dari digigit nyamuk? Enggak bisa, ya toh? Wong tidur melindur aja enggak bisa kok. Saya nanti tidur tapi enggak pakai lindur misalnya, enggak bisa juga. Lindur tidur lalu enggak pakai mendengkur, enggak bisa juga itu. Ya toh? Coba sekarang mendengkur, kan bisa ditahan. Tapi kalau tidur bagaimana bisa ditahan? Enggak bisa ditahan. Ya sudah, kalau kebiasaan dengkur ya dengkur. Dan semua aktivitas tidur itu tidak bisa kita kendalikan. Paham saya? Nah, jadi apapun yang terjadi ketika tidur itu kita tidak bisa mengontrol diri kita. Artinya kita tidak dalam kondisi kuasa dalam kepada diri kita. Nah, kalau sekarang itu kita bisa mikir bagaimana supaya nanti saya selamat, bagaimana saya nanti terjaga dan lain-lain, kita bisa. Tapi tidak ketika tidur. Karena itulah kemudian Nabi itu mengajarkan kepada kita agar tidur itu dipersiapkan. Terus kemarin, apa kemarin? Ya, agar tidur kita jadi tidur berharga, maka apa? Tidur itu sebagai apa kemarin? Ayo, tidur itu sebagai apa? Sebagai persiapan untuk apa? Untuk menyongsong turunnya Allah di malam di sepertiga malam terakhir. Jadi ketika mau tidur itu tidurnya bernilai ibadah, maka bangunnya pun juga ibadah. Sehingga kemudian harapannya 24 jam itu kita di dalam aktivitas ibadah. Jadi kalau saya mengingatkan, kalau mau tidur jangan banyak bicara, jangan banyak ngobrol dan lain-lain.
Mengapa? Harapannya kita tidak menimbun amal buruk sebelum tidur. Jadi apa? Harapannya kita tidak mengumpulkan amalan tidak baik sebelum tidur. Jadi amalan-amalan baik yang kita kumpulkan sebelum tidur itu. Maka para ulama dulu itu punya kebiasaan, Imam Syafi'i misalnya itu membagi malam itu jadi 3. Itu sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk apa? Untuk ibadah. Ada orang tuh yang ibadahnya itu siang, malam itu hanya untuk ibadah saja ada. Semua bergantung kemampuan dan semua bergantung kepada kebiasaan. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin membagi malam seperti itu, jadi malam itu untuk apa? Untuk belajar, dan itu kemudian untuk ibadah, lalu untuk istirahat. Maka insya Allah itu akan jadi malam yang sangat istimewa setiap hari. Jadi bayangkan itu terjadi ya, atau kita lakukan itu setiap hari, maka itu akan menjadi malam-malam yang istimewa bagi kita. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasul kepada kita. Ya, itu ya. Nah, jadi ini kita menghayati agar tidur kita menjadi tidur yang istimewa dan berharga. Tidur orang beriman berbeda dengan tidur orang yang tidak beriman. Ya. Tapi tidur orang beriman bukan ketika ngaji. jangan tidur ketika ngaji. Ya. Tapi tidak apa Ustaz, tidur ketika ngaji. Nanti kalau misalnya diambil oleh malaikat Israel sudah siap. Karena apa? Tidurnya dalam keadaan ibadah, gitu kan? Nah, sekarang malaikat hadir sekarang. Ya. Malaikat hadir sekarang. Karena disebutkan oleh Nabi apa? Majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ya kan itu ya. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa kafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, untuk apa? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, kemudian wetadarasunahu bainahum, dan mengkajinya di antara mereka, kecuali pasti akan nazalat alaihimus sakinah, akan datang kepada mereka ketentraman hati. Jadi malaikat sekarang apa? Malaikat sekarang datang. Kemudian berikutnya wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, mereka akan diliputi oleh rahmat. Jadi apa? Jadi belajar seperti ini, ta'alum, mencari ilmu seperti ini akan diliputi rahmat. Karena apa? Karena kata Nabi SAW, innad dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila apa? Ila aliman au muta'aliman au dzikrallahi wa man wala. Dunia itu semua terlaknat, kata Nabi. Termasuk terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali aliman, orang yang alim, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Berikutnya wa muta'alliman, orang yang belajar, orang mencari ilmu. Lalu apa? Wa dzikrallah, dan zikir kepada Allah, wa man wala. Nah, dan orang-orang yang terkait dengan itu, terkait dengan zikir itu, apapun bentuknya, ya, itulah yang tidak terlaknat. Makanya di sini ghasyiyat alaihimur rahmah, datang kepada mereka rahmat, kepada orang yang sedang belajar itu. Maka coba tampilkan diri yang terbaik ketika apa? Ketika masa disaksikan malaikat sambil ngiler, kan malu sama malaikat. Ya, disaksikan malaikat sambil ngiler. Wah. Padahal apa kedatangan malaikat itu? Di antaranya malaikat datang untuk apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Itu di antara yang disampaikan oleh malaikat itu datang untuk mendoakan agar dapat rahmat dan agar apa? Agar kita diampuni oleh Allah. Nah, ya, wakafathumul malaikah, dan malaikat itu menaungi majelis taklim, menaungi majelis zikir. Baru yang kemudian yang keempat,
wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut nama orang-orang yang ada di situ. Siapa yang disebut misalnya? Ya, oh fulana hadir. Tapi apa? Allah menyebutnya di depan apa? Di depan malah malaikat yang di depan malaikat di langit sana. Oh si fulana hadir. Dalam keadaan menulis. Fulana hadir itu dalam keadaan ngantuk. Fulana hadir dalam keadaan mendengkur. Ya, fulana hadir dalam keadaan manyun, macam-macam gitu ya. Ya. Maka apa? Maka coba ditampilkan diri dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang terbaik ketika diabsen oleh Allah itu. Melalui diabsen oleh Allah di hadapan para malaikat, tampilkan yang terbaik diri kita. Jadi ini momen penting. Jadi bagaimana cara kita menghayati ini? Kita harus jadikan yang seperti ini jadi momen penting. Jadi saat-saat yang berharga dan bernilai. Nah itu nanti kalian akan betul-betul merasakan menjadi orang beruntung jika mampu seperti itu. Jadi kalau waktu ngaji itu adalah waktu yang yang ditunggu-tunggu. Mengapa? Itu saat kita di waktu yang lepas dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Gitu? Lepas dari laknat. Selain itu nanti terlaknat jika tidak dalam keadaan aliman au muta'alliman au dzikrullah. Atau dalam keadaan tidak zikir kepada Allah. Ya, jadi makanya kalau makan itu ya tidak apa-apa makan ya sambil ngobrol, tapi bagaimana ngobrolnya itu bernilai zikir. Nah, itu kan. Nah, jadi bagaimana ngobrol itu bernilai, masa serius terus-terusan tidak boleh gurau? Ya boleh, namanya manusia, masa manusia tidak boleh gurau? Tapi sekarang saya tanya, kalian tahu enggak syaratnya gurau dalam Islam itu? Apa syaratnya? Ayo, apa? 1, enggak boleh bohong. Ya, 2, enggak boleh maksiat. Ya, bisa seperti itu? Nah, ayo belajar bagaimana gurau itu ngobrol itu 1, tidak bohong, 2, tidak maksiat, 3, tidak menggunjing. Ya, gunjing terus maksiat gitu, atau apapun yang selain itu. Jadi Nabi itu kalau ngobrol sambil makan, ya Nabi itu ngobrol saya. Apa yang diobrol Nabi sambil makan? Kata Nabi, nanti umatku itu akan akan melakukan Persia, kata Nabi. Wah begitu Nabi itu. Itu sambil ngobrol, sambil makan tapi itu ya. Nanti umatku bukan, aduh tempenya kok kecil. Wah itu obrolannya. Waduh sambelnya kurang asin. Dan lain-lain. Jadi di situ aja obrolannya itu. Jadi kalau itu obrolan menjadi majelis makan juga, gitu ya, tapi juga menjadi majelis syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, insyaallah. Ya, jadi itu ya. Jadi kembali lagi kita akan bisa menghargai bangun tidur kalau kita bisa menghayati dan memahami waktu hendak tidur. Makanya jadikan misalnya begini. Nah, ini terpaksa saya agak berpanjang-panjang. Misalnya namanya manusia kan letih juga. Ya, soal itu letih. Ya, kalau ada kesempatan jadikan waktu tidur. Enggak panjang-panjang tapi menyegarkan. Contohnya apa contohnya? Kalau misalnya capek ketika belajar mulai jam 7 sampai jam berapa itu biasanya? Jam berapa biasanya? Jam 9 ya? Atau jam 8.50 misalnya. Sudah 10, saya akan tidur 10 menit. Saya akan tidur 10 menit. Di kelas misalnya, silakan tidur, enggak apa-apa. Yang penting bukan ketika belajar tidur. Nanti kalau belajar tidur gurunya tersinggung. Ya. Tapi apa? Tapi ketika istirahat itu kalian gunakan untuk apa? Untuk tidur. Tanyakan ustadz ini, kan sering tahu. Saya itu bisa di kursi itu sambil tidur. Ya. Jadi di kursi saya di kantor itu sambil tidur sebentar. 10 menit, ya, paling panjang 1/4 jam. Itu nanti bangun sudah seger. Untuk apa? Itu untuk mengkompensasi keletihan, kejenuhan dan lain-lain. Nah, daripada ngobrol tidak jelas atau soal yang tidak jelas dan kemudian juga ya memang
mata itu sudah kelip-kelip gitu, bagaimana? Sudah di tempat tidur aja sambil bersandar. Ya kan terserah, sambil selonjor kaki, bersandar di dinding sambil tidur, sambil berbantal tangan tidur di meja, silakan, tidak apa-apa. Berbaring boleh Ustaz, ya boleh. Asal apa? Asal waktu istirahat. Itu 10 menit kalian bisa tidur ketika istirahat itu, maka insya Allah ketika belajar akan segar. Ya, akan segar. Jadi kalau saya itu jedah untuk baca buku atau apa, biasanya saya pakai tidur. Atau saya sejenak. Ya, pokoknya memejamkan mata sejenak, harapannya nanti bangun sudah bisa segar lagi. Ya memang disengaja tidur gitu ya, bukan ketiduran. Sengaja tidur. Itu nanti betul-betul akan menjadi tidur yang merupakan nikmat. Waja'alna naumakum subhata. Dan kami jadikan tidurmu betul-betul sebagai istirahat. Bukan apa? Bukan karena apa? Bukan karena kekenyangan tidur. Tapi tidur sebagai istirahat yang itu memang sudah digariskan oleh Allah. Waja'alna naumakum subhata itu sudah digariskan oleh Allah, merupakan nikmat yang bisa kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada bangun tidur. Kita kemarin kan doanya, apa doanya yang terakhir itu? Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bi dzikrihi. Jadi fa idastaiqadha falyakul, ya. Jadi kalau dia bangun tidur maka apa? Maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang afani fi jasadi, memberikan kesehatan kepada jasadku, waradda alayya ruhi, mengembalikan ruhku, wa adinali bi dzikrihi, dan mengizinkan aku untuk ingat kepadanya. Jadi kalau bangun meleknya mata itu adalah bangunnya jasad, hidupnya jasad kita, gitu. Sedangkan apa? Zikir itu adalah bangunnya hati kita. Jadi banyak loh kalau begitu, banyak orang tuh yang meskipun matanya melek tapi hatinya tidur, iya. Yaitu ketika hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala kemudian kita bangun lalu mata kita melek, ruh kita dikembalikan oleh Allah, kemudian kita diizinkan untuk ingat kepada Allah, maka kita mengiringi hidupnya jasad itu dengan apa? Dengan hidupnya hati melalui zikir itu. Nah, kalau itu maka kita hidup dalam keadaan yang lengkap. Ya. Baik. Kemudian berikutnya zikir lain yang bisa kita baca ketika bangun tidur itu, ya, ini jadi apa? Riwayat dari Aisyah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani bin Abbas qala bittu fi baiti Maimunah lailatan. Jadi saya itu tidur di rumah bermalam di rumah Maimunah. Nah, Maimunah itu ya bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, jadi masih saudara Nabi tapi menjadi istri Nabi. Ya. Jadi istri Nabi sallallahu. Suatu malam saya nginap di rumah bibi, yaitu di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Wa Nabi sallallahu indaha. Waktu Nabi bersama beliau, bersama Maimunah itu. La anduru kaifa salat li anduru kaifa salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilail. Apa tujuan Ibnu Abbas di situ untuk nginep di rumah bibinya itu? Karena aku ingin melihat bagaimana Nabi itu sholat malam, kan? Kan bagus, ya toh? Bagus. Jadi apa? Jadi di rumah saudara yang soleh, maka apa ingin dilihat bagaimana cara Nabi tidur. Ya. Maka di sini misalnya kita sebagai ustadz ketiduran, ya tidak usah malu, tidak apa-apa, namanya manusia, ya toh, tidak usah malu. Nah, jadi kalau juga begitu, tidak usah malu ketika tidur di waktunya, tapi loh ya, bukan sembarang waktu, di waktunya ya sudah. Makanya kalau ada anak istirahat tidur ya saya biarkan.
Mbok ya kan biasanya kalau dikasih itu dulu bagaimana caranya dulu tidurnya? Ditutup, biasanya ditutup, lalu kemudian udah terbaring di situ, sudah tidak apa-apa. Cuma ketika waktu belajar bagaimana, ya harus bangun, gitu. Ya tidak apa-apa. Memang jika itu di waktunya. jadi alamiah saja gitu, alamiah saja. Sebagaimana Ibnu Abbas ingin melihat Nabi itu sholat malam. Fatahaddatsa Rasulullah ma'alihi. Lalu Nabi itu ngobrol dengan siapa? Dengan istrinya itu saatan, beberapa saat, ya, sebentar, ngobrol sebentar. Tsumma raqada, kemudian beliau tidur. Jadi setelah ngobrol sebentar beliau tidur. Lalu falamma kana thuluthul lail al-akhir au ba'duhu, ya, qa'ada fanadara ila sama. Ya, falamma kana thuluthul lail, ketika sampai malam sepertiga malam terakhir, ya, au ba'duhu atau sebagiannya, qa'ada, beliau itu duduk. Bangun terus duduk. Lalu apa? Fanadara ila sama, dan melihat ke langit. Paham ini maksudnya melihat ke langit? Maksudnya bagaimana? Melihat ke atas maksudnya. Jadi bukan kalian kemudian bangun, misalnya ingin ngamalkan hadis ini ya, bangun kemudian keluar ke lantai 4 untuk lihat langit, tidak harus begitu. Nanti pas di lantai 1, wah ini tidak bisa lihat langit, buka jendela lihat langit, tidak harus begitu. Jadi apa? Maksudnya itu melihat ke atas. Faqara'a, lalu beliau itu membaca apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sebagian riwayat beliau membaca sampai situ. Ya, sebagian riwayat lain menyatakan beliau membaca sampai tuntas ayat 200 surat Ali Imran itu. Jadi mulai ayat berapa itu? Mulai ayat 190 ya, atau 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, sampai selesai. Sebagiannya sampai di sini saja. Nah terus bagaimana kalau seperti itu? Ya terserah. Kalau misalnya buru-buru ya tidak apa-apa, sampai situ aja. Kalau misalnya ada waktu ya sampai tuntaskan gitu cara bacanya. Nah, kemudian tsumma qoma, lalu beliau berdiri, fatawaddu'a wastanna. Beliau itu berwudu dan beliau itu bersiwak. Ya, tsumma qoma, bangun, kemudian wudu, lalu wastanna, beliau itu bersiwak. Tsumma sholla, lalu sholat ihda asyrata rakaatan. Beliau itu sholat berapa? 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Tsumma adzana Bilalun bi sholati fa sholla rakaataini. Kemudian setelah itu beliau Bilal adzan. Bilal adzan untuk sholat, itu sholat subuh. Fa sholla rakaataini, lalu beliau itu sholat 2 rakaat, apa ya? 2 rakaat qabliyah subuh. Tsumma kharaja, ya, fa shalla lin-nasi as-subha. Lalu kemudian beliau itu keluar untuk ngimami sholat, ya, orang-orang di masjid. Ini tambahan lagi. Jadi sudah berapa doa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi warada alayya ruhi wa dinali bidzikrihi. Terus apalagi? Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nah, jadi lalu kapan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur? Ya ketika melek. Setelah melek itu, ya, maka baca doa itu dulu. Ya. Lalu baca yang satu lagi, lalu ditambah duduk, baru kemudian baca yang ini. Nah itu memulai hari kita dengan apa? Dengan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sudah, yang lain-lain ini tidak saya baca karena sama saja, ya, sama saja. Ya baik, itu adalah aktivitas ketika apa? Ketika bangun tidur. Gitu. Baik, berikutnya sekarang
Setelah bangun, ya, waktu kedua bagi orang mukmin itu adalah qiyamul lail wa tilawatul Quran wal witru wal istighfar. Jadi waktu yang berikutnya bagi orang mukmin itu apa? Qiyamul lail, ya, kemudian tilawatul Quran, witir, dan juga istighfar. Apa dalilnya? Nah, coba. Apa dalilnya? Dalilnya seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat. Lihat ciri orang-orang mutakin, kata Allah. Ciri orang-orang mutakin. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, ada. Jadi orang mutakin itu ada di dalam taman-taman surga dan juga sumber-sumber air surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang telah diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelum itu, ada ketika di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik. Nah, lalu apa amal-amalannya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, tapi untuk ibadah, sekali lagi bukan untuk di dapur. Jadi masak sampai jam 11, klontang-klonteng di dapur. Ya, nyuci Ustadz, ya kalau bisa cari waktu lain. Nah, nyuci apa nyuci? Pakaian, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kan nyucinya kan tidak tiap hari kan ya. Nanti kalau nyuci tiap hari jam sekian ya eman-eman. Ya, sayang sekali waktunya. Nah, jadi apa? Jadi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kapan itu di waktu sahur? Ya berarti di waktu sepertiga malam terakhir itu. Nah, bagaimana cara mengamalkan ini? Mengamalkan istighfar di waktu sepertiga malam terakhir ini. Bagaimana yang kalian lakukan? Bagaimana istighfarnya? Ya istighfar itu bisa istighfar, ya sudah, istighfar biasa. Ya, sambil duduk atau apa kita istighfar kepada Allah. Karena tidak ada aturan baku dalam hal ini. Tapi sebagian ulama mengamalkan ini bagaimana? Mengamalkannya ketika sholat. Bagaimana caranya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Nah, jadi dibaca di waktu menjadi bagian daripada doa rukuk dan doa sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Loh, tapi situ ingin baca yang lain, silakan, tidak apa-apa. Tetapi salah satu bacaannya itu adalah itu. Kalau kalian ingin baca yang lain, boleh, tidak apa-apa. Silakan berbanyak-banyak. Dinikmati rukuk, dinikmati sujud kepada Allah. Dan diantara yang dibaca ketika rukuk mau sujud itu apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Itu saat minta ampun di waktu apa? Di waktu sahur. Jadi kalau kalian itu sholat 11 rakaat, berarti berapa kali itu minta ampunnya? Berapa kali? Berapa kali? Ayo langsung coba. Langsung 1, 2, 3. Berapa kali? 33. Mengapa? Kalau itu dibaca sekali, waktu rukuk 1, kedua waktu sujud 2 kali kan, lihat? Berarti kan per rakaatnya kan 3 kali. Kalau 11 rakaat berarti 33 kali minta ampun kepada Allah. Ya itu ya. Jadi apa? Itu cara mengamalkan istighfar dia. Lalu bagaimana dengan yang lain? Tapi boleh enggak Ustaz satu baca itu lebih dari 1? Ya boleh, enggak apa-apa. Silakan aja. Ya. Nah, tapi kalau di luar sholat bagaimana? Ya silakan, mau istighfar dengan bacaan yang mana? Astagfirullah atau baca Sayyidul Istighfar boleh. Ya, boleh. Atau sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi wabil asarihum ya yastaghfirun. Jadi artinya di antara kebiasaan orang-orang apa? Orang-orang soleh itu adalah apa? Adalah orang-orang yang ketika malam itu mereka ya sholat dan istighfar kepada Allah. Ya. Ini juga ya itu juga. Jadi banyak ada beberapa ayat dalam Quran itu yang menyebut ciri khas orang soleh. Da'bus solihin, yaitu kebiasaan orang soleh. Apa itu? Melakukan sholat di waktu malam. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Lalu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi wa minal laili, dan di antara malam maka fatahajjat bihi. Ya, bertahajudlah. Nafilah sebagai salat sunnah. Itu. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga dengan itu nanti Allah akan mengangkat, Tuhanmu akan mengangkatmu kepada maqaman mahmuda, kepada maqam yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Ya. Berikutnya, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Nah, itu apa itu? Tetap apa? Orang-orang yang soleh juga dari kalangan ahli kitab. Ya, berarti bukan hanya kita saja, ahli kitab sebelum kita itu sudah mengamalkan itu. Apalagi tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun, dan lain sebagainya. Ya, itu amalan setelah bangun tidur. Itu kalau apa? Kalau bangun tidurnya itu sebelum subuh. Sekarang subuhnya jam berapa? Ya. Nah, jadi kalau subuh yang dipakai oleh pondok apa? Kita pondok menggunakan waktu yang mulai subuhnya itu antara 1/4 sampai 20 menit setelah adzan yang ada di sini. Adzan di sekitar kita ini. Itu yang dipakai oleh pondok. Ingat ya. Oh, berarti kalau waktu itu saya sholat witir boleh Ustaz? Ya boleh, tidak apa-apa. Jadi kita mengambil apa? Memilih waktu fajar sotiknya itu apa? Fajar sotik yang ya muncul kira-kira tepatnya itu 18 sampai 20 menit setelah apa? Setelah adzan subuh yang ada di sekitar kita. Tapi bukan subuh yang di Mutia loh. Kalau subuh yang di Mutia itu sama. Yang di Masjid Mutia itu sama dengan kita. Itu yang kita pakai. Jadi kalau Pak Man misalnya tapi Pak Man kok adanya tidak lama setelah itu, ya karena menyamakan dengan yang di sekitar, tetapi waktu sholatnya dimulai setelah itu kira-kira 20 menit. Sehingga kalau kalian itu masih mau sholat witir silakan, tidak apa-apa. Ya. Jadi misalnya katakanlah bangunnya jam 4 kurang 10 menit. Atau sudah siap sholat itu jam 4 menit. Jadi kalau dihitung bangun jam 4 kurang 1/4, lalu kamar mandi 10 menit, lalu kemudian sudah mengenakan pakaian sholatnya 5 menit sebelum adzan di sini. Mau witir apa? Tidak apa-apa, witir saja, tidak apa-apa. Witir saja. Ya, nah, jadi witir saja. Entah apa untuk ini. Jadi anak sekalian, penting untuk saya ingatkan ini. Tapi kalau misalnya waktunya itu lebih panjang, kalian itu bisa bangun jam 3. Ya, saya tuh Ustaz biasanya itu kalau bangun itu, kalau sebelum subuh itu saya tuh sambil nyiapkan setoran, tidak apa-apa juga, silakan. Jadi misalnya sholat itu 1/4 jam atau setengah jam, lalu setengah jam berikutnya untuk persiapan setoran, silakan, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi apa? Jangan ditinggalkan sunnah-sunnah yang
sunnah-sunnah yang tadi saya sampaikan itu. Termasuk juga nanti setelah subuh. Jadi setelah subuh itu bagaimana? Misalnya setelah sholat subuh, imam sudah Assalamualaikum, maka harus baca zikir setelah sholat dulu, jangan langsung ambil Quran. Untuk apa? Untuk persiapan setoran. Karena beda nilainya. Karena kalau kalian itu niatnya persiapan setoran semata, maka maka baca Quran itu khawatirnya sama saja dengan baca yang lain. Baca misalnya? Pokoknya baca pelajaran yang lain gitu. Sama saja nilainya. Mengapa? Karena dalam pikiran kita saya itu harus ngejar nanti ditanya oleh nanti akan setoran di hadapan ustadz atau ustadzah. Nah gitu. Jadi harus diniatkan baca Quran itu betul-betul untuk beribadah. Dan di antara bentuk ibadahnya adalah setoran. Nah kalau niatnya ibadah, maka ibadah itu disesuaikan dengan caranya. Bagaimana cara ibadah ketika membaca Quran? Ya kalau setelah sholat subuh, ya baca dulu zikir baca subuh. Baca dulu zikir pagi. Begitu. Karena kalau kalian rutin seperti itu, maka kalian tidak akan pernah mengamalkan zikir subuh dan juga zikir pagi. Kehilangan satu yang besar. Kehilangan manfaat yang besar. Lah, bagaimana caranya jika demikian? Ya berarti fokus setorannya jangan di waktu itu. Jangan di waktu jelang tatap muka dengan muhafidz atau muhafidhah baru mengumpulkan atau persiapan setoran. Ya memang kalau sudah seperti itu akan kebiasaan kayak begitu. Jadi persiapan setoran yang sebelumnya agar nanti ada ibadah atau agar ada zikir yang betul-betul diniatkan untuk ibadah. Dan lagi anak-anak menghafal Quran itu kalau niatnya setoran, ya saya ingatkan, menghafal Quran itu kalau niatnya setoran, maka nanti kalian ketika sudah selesai nanti lupa. Loh kok bisa? Justru kadang-kadang yang awet ingatannya itu ketika dia menghafal bukan karena niat setoran. Ya menghafal memang karena satu ingin menghafal Quran. Setoran apa tidak setoran, satu menghafal, itu biasanya yang awet. Tapi kalau yang niatnya setoran saja, yakin nanti ketika setoran dihafal, ketika pulang, bahkan jangankan pulang, ya ganti hari aja sudah lupa sudah. Betul apa enggak? Ya, mengapa? Coba kalau saya punya uang, saya itu punya juragan. Misalnya saya itu punya juragan, uang itu saya itu harus setoran uang. Maka ketika uang itu saya setorkan, bagaimana? Setelah itu saya tidak punya uang lagi, kan itu kan? Ya, sama dengan hafalan. Hafalan itu kalau disetorkan maka hafalannya habis. Karena hafalannya disetorkan kan gitu ya? Paham maksud saya? Fahim tum? Jadi begitu. Jadi jangan, karena sesuatu yang disetorkan itu pasti misalnya Pak Man itu setor biasanya kumpulan plastik macam-macam itu. Maka nanti habis di situ plastiknya. Karena karena disetorkan. Itu jadi anekdot di pondok-pondok. Biasanya yang hafalannya awet itu dulu jarang setoran. Mengapa? Karena menghafalnya bukan karena setoran. Sing setoran itu biasanya lupa setelah itu. Oh Ustadz dulu ketika menghafalkan tidak pernah disetorkan ya, makanya sekarang hafalannya masih ada. Nah, kalau itu karena sudah saya setorkan, sekarang hafalnya itu sudah di ustadzah semua hafalan saya habis sudah itu. Maka niat diubah. Kalau kalian niatnya diubah, maka betul-betul menghafal untuk ibadah, maka kalian ketika menghafal bukan hanya ketika hendak setoran dan juga bukan di waktu-waktu yang justru waktu utama. Setelah subuh, assalamualaikum langsung pegang mushaf, ya baik kelihatannya, tapi niatnya berbeda niatnya. Jadi setelah sholat bagaimana Nabi istighfar dulu, astagfirullah dan seterusnya begitu. Ya, pokoknya apa itu kalau kemudian niatnya itu hanya untuk tadi itu ya kepada manusia, ya, walaupun itu betul, tidak apa-apa, memang itu cara dalam belajar. Tapi itu bukan tidak boleh dijadikan sebagai niat.
Niat itu harus beribadah. Nah, kalau niatnya ibadah, maka tidak dibatasi waktu kalian menghafal. Kapanpun bisa menghafal. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi itu apa tadi? Amalan setelah bangun tidur itu apa? Sholat malam. Dan juga anak-anak diusahakan belajar, berlatih bahwasanya yang dibaca dalam sholat itu adalah yang sudah dihafalkan. Ya, berlatih dikit-dikit. Misalnya apa? Hafal juz ammah, yuk amalkan nanti dalam sholat. Artinya dibaca ketika sholat. Kalau juz ammah pasti Ustaz. Kalau juz ammah itu pasti. Yang tidak pasti juz-juz yang lain itu. Hafal Al-Baqarah, tapi yuk tidak pernah dibaca Al-Baqarah itu. Makanya apa? Makanya akhirnya lupa karena sudah kadung salah niat tadi. Ini hanya untuk setoran Ustaz, bukan untuk dibaca ketika sholat. hanya untuk setoran, bukan untuk dibaca ketika sholat. Ya lupa akhirnya. Nah, hafalannya itu coba dibaca ketika sholat, maka insya Allah akan bermanfaat, merasakan betul apa tadi, laisus sawa'a min al-kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi ana'al lain. Membaca itu di waktu malam, wahum yasjudun, dalam keadaan mereka sholat. Nah gitu. Ya Pak, dibaca ketika sholat. Ya enggak apa-apa. Misalnya sebulan hafalnya 1 juz atau 2 juz sebulan. Nah gimana cara ininya? Nah, karena kalau begitu nanti kalian akan termotivasi untuk murojaah. Ya, menjadikan yang dihafal itu sebagai sarana untuk ibadah, sarana untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah di dalam sholat. Ya. Udah jam 5.45 ini. Nah, sudah karena ini akan persiapan untuk kedatangan santri yang gelombang 5, maka sementara sampai di situ dulu ya. Semoga menjadi motivasi. Apa tadi? Saya nanti akan ngecek ketika mau tidur. Walaupun saya ngeceknya dari kantor ya. Tolong Ustazah nanti ketika mau tidur bagaimana kebiasaan anak ketika mau tidur itu. Jadi betul dipersiapkan enggak gitu. Ya Ustaz, dipersiapkan, pastilah dipersiapkan selimutnya sama bantalnya. Kalau itu sih enggak. Tapi yang dipersiapkan adalah ibadahnya. Ya, wudunya, doanya, ya, kemudian pokoknya hal baik sebelum tidur. Sehingga harapannya amalan-amalan baik itu menjadi amalan sebelum tidur atau amalan penutup hari itu. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.